Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ya, ini weekly reading kalian ya, untuk tanggal 19 hingga tanggal 25 Juli 2021. Terima kasih ya buat kalian yang sudah kembali ke channel saya untuk melihat readingan ini. Dan ya, bagi kamu yang pertama kali hadir di channel saya, boleh dicek Sun, Moon, and Rising-nya. Iya, perlu saya ingatkan bahwa reading ini bersifat general dan bersifat kolektif. Ya, bisa resonate, bisa juga sama sekali tidak resonate terhadap kamu gitu ya kan. Iya, boleh diambil sisi positifnya aja ya. Jika kamu ngerasa nggak resonate gitu ya, diabaikan aja kalau nggak ngerasa resonate juga gitu. Oke. Untuk Sagittarius tanggal 19 hingga tanggal 25 Juli 2021. Ada Three of Pentacles, ada Judgment, ya, ada the Moon, Nine of Wands, Three of Swords. Oke. And next ada the Chariot. Sagi. Untuk Sagi ya. The Chariot, 4 kartu lagi please. 4 cards again please. Oke. Ada the Hierophant. Oopsie. Ada Nine of Cups. 2 kartu lagi. Ada Six of Wands. Dan yang terakhir ya. Oh, ini balik lagi dia nih. Oke. Dan yang terakhir ada Queen of Pentacles. Siap. Oke, readingan ini bisa resonate terhadap karir, asmara ya. Boleh di asmara, kesehatan boleh disesuaikan dengan kondisi kamu ya. Oke. Agak digeser dulu ya supaya enak dilihatnya. Oke, saya ngelihat di sini ada Three of Pentacles. Sepertinya ini ada kamu dihadapkan pada situasi dimana kamu dituntut nih untuk memberikan ide-ide kreatif, kooperasi gitu ya, seperti kerjasama gitu ya, di dalam memberikan sumbangsih ide, pikiran gitu ya, kreasi gitu. Iya, tenaga juga gitu ya, untuk suatu pekerjaan gitu, atau untuk suatu project ini. Ya, ada Judgment. Sepertinya ya, kalau pekerjaan ini saya ngelihat bisa jadi ini agak sulit nih buat kamu gitu ya kan. Ya mau nggak mau kamu di sini harus gitu, harus bisa gitu ya kan, menyelesaikan kerjaan ini gitu ya. Iya, dalam situasi yang sulit sedikit sekalipun gitu ya kan, harus bisa gitu. Dan itu membuat kamu ngerasa ini ya, emosi kamu itu nggak stabil gitu. Kadang marah, kadang ini bisa tiba-tiba adem wae gitu ya kan. Tiba-tiba marah gitu ya kan. Dan ada Nine of Wands. Iya, kamu ngerasa terbebani ini dengan kondisi ini gitu sepertinya ya. Dan kamu nggak tahu gimana caranya untuk mengambil keputusan di sini gitu. Sulit untuk membuat keputusan apakah akan keluar dari pekerjaan ini, dari suatu hubungan ini gitu ya kan, atau enggak gitu. Ya, kamu sebenarnya ingin keluar dari situasi yang membelenggu kamu, yang kamu merasa terbelenggu gitu, tapi enggak terputuskan gitu, enggak seperti enggak sanggup untuk membuat keputusan gitu ya. Ya, ini membuat kamu ngerasa frustasi, merasa sedih gitu, merasa patah hati itulah kira-kira ya. Ada keinginan kamu untuk pindah lokasi, pindah tempat tinggal, pindah tempat pekerjaan, pengennya melakukan perjalanan gitu ya kan. Ya, pengennya kamu bisa menyelesaikan juga ini permasalahan di karir kamu, saya ngelihat di sini ya.
kamu juga ingin bisa menyeimbangkan dua hal yang sangat penting dalam diri kamu gitu, yaitu pekerjaan, keuangan gitu ya kan, penting juga gitu ya. Atau pekerjaan dengan asmara, itu juga pentingnya kan. Iya, ada the Hierophant. Iya, ini sepertinya pernikahan gitu ya. Beberapa di antara kamu ini sepertinya pengen menikah nih gitu. Ada yang berurusan dengan pihak-pihak berwajib nih. Ada yang berurusan dengan ini ya, dengan ulama, dengan pendeta gitu ya. Ya bisa juga nih dengan pengacara gitu. Ya, orang-orang yang bekerja di pemerintahan nih. Iya, ada. Iya, ini sepertinya pernikahan ya. Saya ngelihatnya di sini ya. Oke, untuk the Nine of Cups-nya. Iya. Ya, kamu ingin sekali ya memperoleh kebahagiaan gitu. Iya. Ingin sekali hidup kamu itu tenang, nggak ada kekhawatiran gitu ya, nggak ada derita gitu ya, nggak terbebani besok harus beli apa ya gitu, ikan apa ya gitu ya kan, besok gimana lagi bayar ini cicilan gitu ya, nggak gitu kamu nggak pengen kayak gitu, pengen hidup yang tenang gitu ya kan, nggak ada tagihan, nggak ada yang mendesak kamu gitu ya. Ada Six of Wands ya, letter or news coming, victory news ya. Ada keberhasilan di sini, dan sepertinya ini adalah juga salah satu ketakutan kamu gitu ya. Apakah kamu akan berhasil apa enggak gitu. Ya, ada kekhawatiran gitu. Ada Queen of Pentacles ya. Woman over 25 years ya. Ini adalah sosok yang sepertinya kamu akan dipertemukan dengan Queen of Pentacles. Ada energi Taurus, Virgo, sama Capricorn. Ya, ini adalah sosok yang sangat luxurious gini ya. Ini adalah sosok yang sangat mewah. Ya, ini banyak uang gitu. Dan ini hatinya pemurah gitu ya kan. Ya, terkadang kelihatan seperti sombong, tapi ya itu karena dia terlalu mewah gitu, namanya dia banyak duit gitu ya kan, jadi kelihatan jauh berbeda gitu ya kan, jadi seperti kesannya sombong padahal belum tentu gitu ya kan. Ini adalah seorang pebisnis ya juga ya, beberapa dari mereka ya seorang yang profesional, iya, memiliki rambut hitam. Iya, semoga aja dipertemukan ya. Iya, ini adalah sosok, ya bisa jadi ini adalah pemimpin kamu ya, supervisor gitu di tempat pekerjaan atau gimana gitu ya. Iya. Oke, untuk klarifikasinya, saya klarifikasikan dulu ya. Untuk Three of Pentacles. Untuk Three of Pentacles-nya ada Temperance, iya. Untuk Temperance-nya, ya perlu di sini untuk menyeimbangkan gitu ya, untuk menyeimbangkan emosi pikiran gitu ya, tenangkan hati pikiran juga ya, ya dipikir-pikirkan lagi gitu, dipikir-pikirkan lagi untuk mendapatkan ide-ide kreasi untuk ini, untuk tuntutan kerja gitu ya, di tempat pekerjaan gitu ya, ya lebih bersabar lagi lah gitu. Untuk judgment-nya, wow, ada 2 nih gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, beban ya. Ini Nine of Wands. Di sini juga ada Nine of Wands gitu ya. Iya. Ada beban. Iya, kerjasama gitu ya. Ini melibatkan bisnis, network. Iya, hubungan kerjasama. Iya. Antara kamu dengan partner bisnis kamu, atau bisa jadi ini dengan teman karir ya,
partner karir di tempat bekerja. Ini bisa jadi ini tempat sekolah atau gimana, atau di kantor gitu ya. Ya, kamu ini sepertinya dipasang untuk memenuhi kewajiban kamu di tempat pekerjaan ini ya, menguras tenaga pikiran gitu ya. Ini kamu ngerasa feeling gag gitu ya, merasa nggak bisa memutuskan nih. Sepertinya ada tugas atau project nih yang perlu kamu harus tentukan atau putuskan di sini gitu ya. Tapi sulit rasanya bagi kamu gitu untuk membuat sebuah keputusan di sini gitu. Ada the moon ya. Oke, untuk the moonnya. Untuk the moonnya, muncul lagi dia judgment ya. Nggak dibuat-buat ya. Oke, judgment, di mana tadi judgmentnya? Oke, ini dia judgmentnya ya. Oke, muncul lagi di sini judgment. Yap. Ya cobalah untuk ya seperti inilah ya kan. Ya gimana ya kondisinya ya, perlu uang gitu ya kan, perlu pekerjaan gitu ya kan, cuman kerjaannya menuntut gitu, terlalu banyak menuntut kerja keras gitu ya, itu melibatkan emosi gitu ya. Ya gimana lah, cobalah lebih bersabar lagi gitu ya kan, judgementnya bilang begitu gitu. Coba untuk lebih bersabar lagi untuk bisa menyelaraskan pikiran dan emosi kamu gitu. Coba diambil sisi positifnya lah gitu. Sisi positifnya ya bisa jadi ya dengan begini ya kamu bisa menjadi lebih stronger lagi ya, menjadi lebih ya mendapatkan pengalaman ya kan dalam situasi seperti ini. Misalnya situasi yang kan nggak selamanya ya namanya pekerjaan itu gampang-gampang gitu ya kan, terkadang kita diberikan tantangan gitu. Nah kalau kita sudah bisa berhasil melewati tantangan itu, artinya kita berhasil dong ya gitu. Itu adalah salah satu prestasi ya kan menurut saya gitu. Ya kedepannya kalau ada tantangan lagi kan rasa ketakutan itu sudah pasti berkurang gitu. Nah jadikan ini jadi pelajaran, itu aja, ambil sisi positif gitu. Oke, untuk Nine of Wands ya, untuk Nine of Wands-nya ada Page of Wands ya. Sebenarnya kamu di sini sebenarnya sudah punya satu nih keputusan di tangan gitu, apa tindakan yang harus kamu lakukan gitu ya, cuman sepertinya belum bertindak gitu ya kan, karena masih takut-takut gitu. Iya, kamu belum yakin di sini gitu, belum bisa melihat dengan jelas gitu situasinya. Nanti kalau misalnya situasinya kalut gitu, karena dibarengi diselimuti dengan emosional gitu. Nah gimana kalau misalnya seseorang itu dalam keadaan under press bekerja gitu, dan itu mengganggu emosinya gitu ya kan, temperamentsnya gitu kan. Dan ya dalam situasi seperti itu biasanya orang belum bisa dengan pikiran yang jernih untuk membuat suatu keputusan. Nah, seperti itulah yang saya lihat di sini gitu ya kan. Oke. Wow. Oke, untuk Three of Swords-nya ada Ace of Swords. Ace of Swords. Iya, ada rasa sedih di sini ya kan. Tapi di satu sisi saya ngelihat di sini ada Ace of Swords nih. Kamu udah bisa ngelihat ya ada peluang di sini gitu kan. Peluang sepertinya ini kamu sudah memutuskan di sini, dan ketika kamu memutuskan gitu ya, kamu ngerasa udah itu yang pas gitu ya kan. Malah itu membuat kamu menjadi sakit hati gitu. Ya. Ya beberapa di antara kamu saya ngelihat juga ya. Bisa jadi ini situasi ini nih yang sangat membebani kamu, situasi pekerjaan ini. Ini bisa juga untuk hubungan asmara gitu ya. Situasi hubungan asmara bisa juga yang sangat membebani ini membuat kamu ngerasa sangat sakit hati gitu ya. Banyak kali bebannya, tanggung jawabnya gitu ya.
Ya pengen rasanya kamu pergi aja gitu ya kan, kamu menyusun rencana gitu, kamu bisa ini menyelesaikan masalah-masalah ini semua gitu. Ya. Dan ya di sini saya melihat ya dengan adanya cinta gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya ini pengen rasanya ketemu dengan seseorang yang baru nih. Ya udah siap nih mau ketemu sama seseorang yang baru ya kan. Berpindah haluan, berpindah hati gitu dengan seseorang yang baru. Ya kalau saya lihat ya kemungkinan yang sebelum-sebelumnya gitu ya kan, kamu ngerasa terbebani dengan yang lain gitu ya kan, kamu sakit hati di sini, dan kamu ya daripada saya sakit hati sama dia, ya ngapain saya sama dia, saya cari yang lain lagi lah gitu ya kan. Ya di sini saya ngelihat ada sosok orang baru gitu ya kan, yang kamu ya sepertinya kamu siap nih gitu untuk perasaan kamu gitu ya, siap untuk beralih dengan sosok seseorang yang baru gitu. Oke, the Hierophant. Untuk the Hierophant-nya ya, untuk the Hierophant-nya ada, wow, muncul lagi nih yang beban-beban ini gitu ya kan. Oke, iya. Ini sepertinya beberapa di antara kamu nih gimana ya, ada yang pengen menikah gitu ya kan, yang berurusan dengan pengadilan, dengan pengacara gitu ya. Sepertinya ada di sini beban. Sepertinya ada di sini permasalahan ya, tanggung jawab yang kamu hadapi gitu ya kan, yang sangat besar nih. Mau nggak mau kamu harus tanggung gitu. Ini sepertinya tanggung jawab di pernikahan ini saya ngelihat nih ya. Tanggung jawab di pernikahan, tapi sepertinya udah menikah gitu ya. Tapi di satu sisi ada jadi keinginan untuk ini ya, menerima, membuka perasaan terhadap sosok yang baru gitu ya kan. Ada Nine of Cups di sini. Ya kamu ya sepertinya ya keinginan kamu untuk ketemu dengan orang baru ini nih gitu. Ya kamu berkeinginan untuk ya tujuannya untuk menikah gitu ya kan, mendapatkan kehidupan yang stabil gitu, memperoleh kehidupan yang stabil, ya perasaan stabil gitu ya, status itu jelas kan gitu ya, nggak menjomblo. Ada Six of Wands. Untuk Six of Wands-nya, wow, ini asik muncul-muncul aja nih dari tadi gitu ya kan. Iya. Ya kamu di sini akan mendapatkan kabar sih saya ngelihat di sini. Ya. Dan ini kabar baik sih biasanya ya. Dan untuk Four of Pentacles-nya, di satu sisi ya ini adalah kekhawatiran kamu gitu ya. Kamu khawatir apapun keinginan kamu di sini ya. Keinginan kamu ya, kamu ingin mendapatkan sosok seseorang yang memiliki tujuan untuk menikah, ya kan? Memikul beban bersama. Dan ya dengan demikian, ketika ada seseorang yang mendampingi kamu, ini adalah stabilitas yang sesungguhnya kan gitu ya, punya status yang jelas gitu, masa depan yang jelas juga. Jadi dan ya untuk Six of Wands-nya ya rasa kekhawatiran itu ya ada ya, takutlah gitu kalau harapan-harapan kamu
tidak terwujud gitu ya, lebih berpasrah aja. Untuk Queen of Pentacles-nya ya, oke, untuk Queen of Pentacles ada di Chariot. Iya, muncul lagi di Chariot. Di sini tadi ada Chariot ya, di sini juga ada Chariot. Iya, ini adalah sosok yang sangat penyayang ya, pecinta tulus. Ada di Chariot. Ya, sepertinya ini kamu siap nih untuk ketemu dengan sosok si dia ini nih gitu. Saya ngelihatnya kalau untuk orang baru di sini ini adalah, kalau bukan energi Virgo, Taurus, Capricorn, bisa juga Scorpio, Cancer, sama Pisces ya. Ya, ini adalah orang barunya gitu ya kan. Ini adalah sosok yang ya pebisnis ya, secure secara finansial. Ya, walaupun ini terlihat di sini perempuan ya nggak selalu dia feminim gitu ya. Iya, bisa jadi itu kartunya yang feminim gitu, tapi orangnya ya maskulin kan gitu. Iya. Ya, sepertinya kamu bakalan ketemu dengan sosok ini ya, orang baru ini. Saya ngelihat di minggu ini nih gitu ya, kita lihat aja lah nanti ya, mudah-mudahan gitu. Saya nggak salah prediksi gitu. Oke, untuk spiritual guidance dari Sagittarius untuk tanggal 19 hingga tanggal 25 Juli 2021, please. Oke. Untuk tanggal 19 hingga tanggal 25 Juli 2021, Sagittarius, please. Oke. Ya, yang sabar ya. Kartunya berat banget nih. Oke, Sagi. Ya, yang pertama ada Seven of Ariel, ada Five of Raphael, ada Epiphany. Iya, kamu sudah memberikan sumbangan yang secara bijaksana ya di dalam suatu hubungan atau di dalam karir kamu gitu. Ya, bersabarlah dan tunggulah ya untuk menuai hasilnya gitu. Bila mana kamu merasa sangat terbebani di karir kamu gitu ya, tugasnya mesti udah banyak, mesti cepat lagi diselesaikan kan gitu ya. Ya bersabarlah kan gitu ya. Ya, tunggu waktunya, kamu akan menuai hasilnya dan di situ kamu nggak akan menyesal gitu. Review your progress and your plans for your next endeavor. Iya, coba dulu direview dulu perkembangan kamu sebelumnya dengan sekarang gitu. Apakah sekarang itu lebih berkembang dibandingkan sebelumnya atau enggak gitu. Kalau lebih berkembang yang sekarang dibandingkan artinya daripada sebelumnya, artinya kamu berkembang kan gitu ya. Bedanya cuman sekarang bebannya terasa gitu ya. Kadang kan gitu ya, semakin ke atas anginnya kencang kan gitu. Iya. Oke, untuk Five of Raphael. Ya, segala sesuatunya terjadi pasti ada alasan gitu ya. Iya. Coba ini dilepaskanlah ya, lepaskanlah dari dirimu bentuk penyesalan yang ada dalam dirimu gitu ya. Dan ya, ambillah peluang-peluang ya, kesempatan-kesempatan gitu, waktu-waktu yang bisa kamu manfaatkan untuk mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Ambil waktu luang untuk memperoleh waktu luang sendiri, misalnya me time gitu untuk bersenang-senang gitu ya kan, nggak salah gitu ya kan. Iya, setelah udah bekerja dengan banting tulang gitu ya kan. Perlu juga ada namanya refreshing gitu. Oke, ada Epiphany. Iya, untuk perkembangan spiritual kamu, coba untuk teruslah untuk evaluasi diri, tetap untuk mencari jiwa gitu ya.
search soul gitu, dan juga relief lah, healing gitu ya, healing energi kamu gitu. Bermeditasi juga, berdoa juga itu sangat penting. Nah, ketika berdoa atau bermeditasi, ketika kamu meminta terhadap Tuhan gitu atau Allah gitu ya, jadi kamu akan memperoleh pencerahan dari sana gitu ya, memperoleh pencerahan apa yang seharusnya kamu lakukan gitu ya. Nah, overall di sini ya untuk lampaunya saya ngelihat ya agak memang ada bebannya gitu ya kan. Namun di ending saya ngelihat di sini ya, karena kamu berusaha di sini untuk terus ini untuk memimpikan, mengharapkan kebaikan-kebaikan hadir di kehidupan kamu. Kamu pada akhirnya dipertemukan dengan sosok Queen of Pentacles gitu. Ya, dan mudah-mudahan Queen of Pentacles ini ya jika bukan partner kerja, partner bisnis bisa jadi ya. Bisa jadi ini bos atau supervisor kamu, atau bisa jadi ini adalah seseorang gitu. Seseorang yang menyukai kamu gitu ya, atau yang memiliki koneksi terhadap kamu lah ke depannya gitu. Cuman untuk selanjutnya, untuk tahap seperti ada romansa dengan orang baru ini masih belum terlihat jelas sekali ya gitu. Kemungkinan di minggu berikutnya gitu. Ya itu aja sih buat Sagittarius, semoga ini bermanfaat. Bila kalian ngerasa ini resonate terhadap kalian ya, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan bila kalian ngerasa ini sama sekali tidak resonate, boleh diabaikan, diambil sisi positifnya aja ya. Iya. Oke, terima kasih buat Sagi, sampai jumpa.